teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Masih semangat kan belajar buat TPS UTBK-nya? Kali ini kita akan membahas peluang untuk yang part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, boleh banget tuh kalau nonton dulu yang part 1-nya. Soal nomor 1, Fajar memiliki 2 kantong. Kantong pertama berisi 6 kelereng merah dan 2 kelereng hijau. Jadi gini ya teman-teman, udah tak gambar. Kantong kedua berisi 3 kelereng merah dan 5 kelereng hijau. Jadi seperti inilah ya gambarannya. Jika Fajar mengambil 1 kelereng dari masing-masing kantong, peluang terambil kelereng merah dari kantong pertama dan kelereng hijau dari kantong kedua adalah, jadi teman-teman ini tuh ada 2 kantong, terus diambil 1, ini juga diambil 1. Masih inget kan kalau peluang apa? Peluang kejadian A itu jumlah kejadian A bagi sampelnya ya, ruang sampelnya. Nah, kita lihat di sini. Si Fajar itu kan akan mengambil merah dari kantong pertama, dari yang ini yang pertama, ini tuh yang kedua ya teman-teman. Nah, terus yang kantong kedua tuh diambil hijau, masing-masing 1 kan tadi. Si Fajar mengambil 1 kelereng dari masing-masing kantong. Misalnya ini diambil kayak gini ya, diambil tuh. Berarti peluangnya berapa? Kalau yang peluang terambil warna merah dari kantong 1, 6/8 ya. Kejadiannya atau jumlahnya si merah di sini kan ada 6. 6, yang di sini tuh 6, jumlah seluruhnya itu ada 8 kan teman-teman, jadi 6/8. Nah, kita sederhanakan jadi 3/4 kan, dibagi 2 dibagi 2. Oke, selanjutnya yang kantong kedua, hijau. Kita ambil hijau 1 aja ya teman-teman. Ini kan ada 5. Berarti peluang terambilnya hijau ya itu jumlah si hijau itu gitu loh. Bisa hijau yang ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu kan. Berarti 5 per jumlah seluruhnya. 5/8. Nggak bisa disederhanakan ya. Oke, nah sekarang kita gabung ya teman-teman. Ini kan tadi dan, iya kan? Dan, ingat ya keywordnya itu dan, bukan atau. Peluang terambil merah dari kantong 1 dan hijau dari kantong 2. Berarti kalau dan, pakainya apa? Kali ya teman-teman. Kalau dan, pakainya kali. Kalau atau nanti dijumlah atau ditambah. Berarti ini 3/4, yang kantong pertama kan tadi 3/4 tuh, yang kantong keduanya itu 5/8, tinggal dikali aja karena dan. Berapa hasilnya? 3 kali 5, 15, 4 kali 8, 32. Hasilnya 15/32, jawabannya yang E. Soal nomor 2, sebuah kotak berisi 5 kelereng merah, ini 5 kelereng merah dan 4 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa pengembalian, peluang mendapatkan sebuah kelereng merah pada pengambilan pertama, jadi tuh pertama merah, yang kedua diperoleh hijau. Berapa tuh peluangnya? Ingat ya teman-teman, di sini kita lihat dulu yang pengambilan pertama. Pengambilan pertama dapat apa? Dapat merah kan, ini nih. Kan diambil 2 kelereng tadi. Yang pertama tuh dapat merah. Yang pertama dapat merah gitu ya. Misalnya ini dapat ini tuh. Berarti peluang terambilnya merah, ini ya rumusnya. Peluang diperoleh merah pada pengambilan pertama berapa? Ya, ini si merah itu kan ada 5. Ya udah berarti totalnya miliknya merah atau total kejadiannya yang merah pada pengambilan pertama kan 5 per jumlah seluruhnya itu 9 ya. Jadi pas pertama kali ngambil ada 5 kelereng dan ada total 9 kelereng kan, jadi 5/9. Terus pengambilan kedua itu kan udah berkurang 1 tuh, ini tuh udah keluar gitu loh teman-teman, udah dikeluarin. Jadi yang di dalam ini ketika pengambilan kedua itu jumlah kelerengnya masih berapa? Masih 8 ya teman-teman. Nah, peluang diperoleh hijau pada pengambilan kedua. Jumlah hijaunya ada berapa? Ini hijaunya kan ada 4 tuh, ada 4.
Hijaunya ada 4, berarti 4/8. Kenapa 8? Karena ini sudah keluar. Jadi itu diambil hijaunya ada 4, 8 karena yang ini pertama udah keluar. Ingat ya teman-teman, kalau tidak dikembalikan berarti jumlahnya udah berkurang ya teman-teman. Yang ini per 9, yang ini per 8. Nah, berarti kalau ini ada kata-kata dan gimana? Kalau ada kata-kata dan berarti kuncinya apa? Dikali, ya kan? Berarti 5/9 dikali ini 4/8. Hasilnya berapa? Ini kan disederhanakan ya teman-teman, dapat 2, ya kan? Berarti 5/18 hasilnya. Ini disederhanakan. Hasilnya 5/18, jawabannya yang D. Soal nomor 3. Sebuah kotak berisi 4 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Jika diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa pengembalian, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Jadi itu P, wah ini masuk ya. P itu peluang diperoleh kelereng merah pada pengambilan pertama. Q peluang diperoleh kelereng merah pada pengambilan kedua dengan pengambilan pertama secara acak tanpa pengembalian. Jadi itu kita suruh menentukan P dan Q itu gimana gitu ya. Teman-teman pasti udah nggak asing lah dengan soal yang tipe ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ya bahas. Tadi kan peluang itu kejadiannya bagi seluruh kejadian ya. Ingat teman-teman. Peluang merah pada pengambilan pertama. Jadi tuh P itu fokusnya pengambilan pertama ya teman-teman. Kalau dia ada 4 merah dan 2 biru, kita ambil apa tadi? Merah, berarti gimana? Kayak yang di soal sebelumnya, kejadiannya merah itu kan kejadian yang bisa terambil merah itu kan ada 4 gitu ya. Karena ini ada 4. Jumlah seluruhnya ada berapa? Ada 6 ya teman-teman, berarti 4/6. 4 itu miliknya merah, 6 itu jumlah yang di dalam kotaknya ini. 4 dan 2. Jadi pengambilan pertama, merah pada pengambilan pertama itu 4/6. Kita sederhanakan jadi bagi 2 ya, 2/3. Jadi P itu 2/3. Oke? Nah, sekarang kita bahas yang Q. Peluang diperoleh kelereng merah pada pengambilan kedua dengan pengambilan pertama secara acak tanpa pengembalian. Jadi itu ceritanya Q itu fokusnya pada pengambilan yang kedua. Nah, di sini pengambilan pertama itu acak. Jadi itu kita nggak tahu yang pertama itu dapatnya merah atau dapat biru, gitu kan teman-teman? Karena emang nggak disebutkan yang di bagian sininya. Nah, jadi tuh peluang merah pada pengambilan kedua itu ada 2 kasus atau 2 kondisi. Kondisi pertama itu pada saat pengambilan merah pada saat pengambilan pertama itu dapat merah. Jadi tuh kondisi pertama merah dulu, habis itu merah lagi, gitu kan? Paham? Nah, kondisi kedua bisa juga waktu yang pengambilan pertama itu dapatnya biru. Jadi itu pertama dapat biru dulu, habis itu baru dapat merah. Bisa dipahami lah ya. Pertama dapat merah, terus yang kedua merah, bisa juga atau pertama biru, yang kedua baru merah. Nah, kita bahas dulu yang kondisi pertama ya, teman-teman. Pertama dapat merah. Keduanya dapat merah. Merah-merah ya teman-teman. Oke, kalau pertama merah kan udah ini nih 2/3, ya kan? Pertama merah 2/3. Nah, sekarang kalau merah pada pengambilan kedua berarti kan tadi merah itu kan ada 4. Tadinya merah itu kan awalnya ada 4. Karena udah diambil 1 berarti masih berapa? 4 dikurangin 1 masih 3 ya teman-teman. Jadi itu 3 per berapa? Per 5. Kenapa per 5? Karena ini udah diambil 1. Tadinya itu 6. Jumlah seluruhnya tuh tadi 6. Udah diambil 1 kan pada saat pengambilan pertama. Jadi tuh sisanya 5. Gitu. Jadi pertama merah, yang kedua merah juga, berarti merahnya tinggal 3. Jumlah yang ada di dalam kotaknya itu tinggal 5. Jadi 3/5. Nah, terus kita gabung.
Peluang kondisi pertama berarti yang pertama merah, keduanya merah. Itu gimana? 2/3. 2/3 dari mana? Dari ini ya teman-teman. Yang pertama kan tadi dapat merah. Yang kedua dapat merah juga. Jadi kayak gini nih. Hasilnya berapa? Ini kita sederhanakan ya jadi 2/5 gitu. Ini untuk kondisi pertama. Nah, kondisi kedua kalau misalnya pertama biru. Dapat biru dulu tuh. Habis itu baru dapat merah. Kalau yang ini kan merah dulu, terus merah lagi. Kalau yang ini biru dulu, terus baru merah gitu kan. Nah, kalau yang peluang pertama biru, nanti dulu ya. Ini yang merah dulu. Yang merah, itu kan tadinya masih ada 4. 4/5 kan. Pengambilan kedua, kita bahas pengambilan kedua dulu. Itu kan 4/5. Iya kan? Karena merahnya emang belum diambil. Ini loh, kan tadinya 4. Jadi 4/5 kenapa? Karena udah diambil 1. Ini untuk yang pengambilan kedua. Nah, sekarang kalau peluang kondisi kedua, yang pertama itu 2/6. Kok 2/6? Tadi juga 2/3 atau 4/6. Iya, kenapa? Karena pertama biru. Pertama biru kan ini 2, berarti 2 per jumlah seluruhnya 6. Jadi 2/6 dikali ini 4/5. Paham lah ya teman-teman? Ini tuh tinggal apa sih namanya? Kayak yang tadi lah. Terus dikalikan aja ya teman-teman. Ini tuh kita sederhanakan gitu loh teman-teman. Ini dapat 3 ya. 3 kali 5 15, 1 kali 4 4/15 gitu. Jadi yang ini 4/15 untuk kondisi 2, kondisi 1 2/5 ya tadi. Nah, selanjutnya peluang merah pada pengambilan kedua tadi kan ada kondisi 1 dan kondisi 2. Artinya apa? Artinya bisa kondisi 1, bisa juga kondisi 2 atau kondisi bisa juga gini loh maksudnya, kondisi 1 atau kondisi 2 gitu loh. Bisa ini bisa itu. Berarti kan atau ya teman-teman, keywordnya tuh atau. Kalau atau itu ditambah, kalau dan itu kan dikali. Berarti ya tinggal 2/5. Yang ini nih, yang ini ditambah yang ini 4/15. Kita samakan penyebutnya jadi per 15. Ini kan 4/15. Ini kali 3 dapat 6. Jadi 6 plus 4 10/15. Kita sederhanakan jadi 2/3. Nah, berarti Q-nya berapa? Q-nya 2/3. Nah, P-nya berapa? 2/3. Berarti antara P dan Q gimana? P dan Q berarti sama. Jawabannya yang C. Gitu ya teman-teman. Teman-teman tinggal pahami aja. Nanti itu pasti paham. Soal nomor 4. Sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa pengembalian, peluang mendapatkan kedua kelereng berwarna merah adalah titik-titik. Jadi teman-teman, ini adalah soal untuk teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dan tulis di kolom komentar berapa sih jawabannya. Oke teman-teman, untuk part ini sampai sini dulu. Ini adalah soal untuk part selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Jadi ketika part yang ini udah rilis, teman-teman bisa langsung ngelanjutin tuh belajarnya. Oh ya, makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan udah share ke teman-teman. Terima kasih.